Bapa Surgawi, biar firman-Mu berbicara pada setiap kami. May your words speak to our life. May your perspective become our perspective. Biar pikiran kami dan perspektif kami sama dengan perspektif-Mu. Biar lensa hati kami sama dengan lensa mata hati-Mu. Supaya kami ngerti dan memahami dan menghidupi di dalam firman ini. Roh Kudus, pimpin lidah bibir tanah liat ini, urapi bibir tanah liat ini. Untuk lidah ini hanya menyampaikan apa yang kau mau sampaikan. Tidak ditambahin, tidak dikurangin. Tetapi menjadi seperti kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang sepakat katakan? Amin. So what is anointing? 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 26 sampai 27. Kita katakan sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Katakan, saya butuh pengurapan Roh Kudus untuk mengerti dan mengetahui semuanya. So orang Kristen beragamawi tidak mungkin kenal Tuhan. Makanya mereka yang membunuh, menyalibkan Yesus dengan efektif. Kalian bisa menghafalkan semua Alkitab, but I tell you, you don't have the anointing, your life is miserable. Hidupmu akan berantakan dan tidak bahagia walaupun surat bahagia ada di hatimu, ada di tangan kamu. Okay? So it takes the anointing to understand. Butuh urapan Roh Kudus untuk mengerti. Ayat 26-27, katakan sama-sama. 2, 3. Semua itu kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ngomong sama kiri kanannya, jangan kamu yang nyesatin aku loh. Karena penyesatan datangnya dari dalam rumah Tuhan. Bukan dari guru luar. Oke, kalau Anda pelajari Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 20, you will know. Setelah Paulus meninggalkan jemaat Efesus. Akan keluar guru-guru palsu dari antara kamu sendiri. Gak usah cari dari luar. Kamu gak usah bingung siapa yang akan diundang khotbah di mimbar ini. Because I select. Semua yang diundang di sini mesti jadi mentor saya. Kalau dia nggak berhasil jadi mentor saya, ngapain saya undang mereka untuk khotbah kepada kalian? Do you understand this? Okay? So, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. So, apa yang kita terima dari Yesus? Surga? No. Apa yang kamu terima dari Yesus? Pengurapan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jadi kalau Anda ngomong sama orang, dengar khotbah orang, itu urapan akan berperan. Untuk kasih tahu itu khotbahnya ngawur apa tidak? Untuk kasih tahu hatimu jujur apa tidak? Apakah kamu tipe Kristen agama duniawi atau kamu tipe anak Allah? Yang memang mau didewasakan, yang memang mau bertumbuh dewasa dan diubah menjadi serupa Kristus. Yang tahu kamu dan urapan akan kasih tahu. Oke, kita akan belajar dari kehidupan 3 manusia hari ini. Ulangi lagi, ayat 27 katakan yang keras, lidah seorang murid akan menjadi pena yang mahir menulis. 2, 3. Sebab di dalam diri saya, ganti kata kamu dengan saya. 2, 3. Sebab di dalam diri saya tetap ada pengurapan yang telah saya terima daripadanya. Karena itu tidak perlu saya diajarkan oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar saya tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal. So saya mau tanya. Kalau betul-betul engkau praktisi jalannya Tuhan. Kamu pengikut Kristus. Cara hidupmu sehari-hari apa? Katakan sama-sama. Cara hidup saya adalah seperti carang pada pokok. Tidak akan lepas dari pokoknya. Dan pokoknya nggak lepas dari carangnya. Pokoknya tinggal di dalam carang. Carang tinggal di dalam pokok. Dan firman tinggal di dalam carang. Maka carangnya akan berbuah. Dan dari buah itu dunia akan manggil kita siapa? Murid Kristus. Dan buahnya apa? Kasih. Siapa yang dikasihi? Kasihilah saudaramu. Dan tidak ditulis saudara yang baik sama kamu. Saudara yang menyenangkan kamu, saudara yang tidak pernah menyakiti hatimu. Karena sakit hati yang dibuat oleh seorang saudara lebih indah daripada ciuman, daripada guru, daripada teman yang menyesatkan. Oke? Buka ke Amsal sebentar.
Ayat 27, ayat 6. The wound of a friend is much more worthwhile than the kiss that is licked by a false friend. Amsal 27 ayat yang ke-6. Proverbs 26 ayat yang ke-6. Kita baca dulu 27 ya. Baca ayat 5 dulu baru ayat 6. Oke? Amsal 27 ayat 5 dan 6. 3, 4, 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nangkap gak kalian? Do you understand this? Kenapa kok teguran nyata-nyata lebih berfungsi? Sebab ayat 6 menjawabnya. 2, 3. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Nah itu direnungkan dulu, ngapain baca. Masa kamu gak lulus SD? Bisa baca dong. Didengar, diresapi dulu apa yang orang terhikmat di dunia ngomong. Amsal 27 ayat 6, ulangi lagi. Seorang kawan memukul dengan, ya kalau kamu dikoreksi, kalau kamu ditegur, kalau dia benar-benar kawanmu, pasti tujuannya baik. Sakitnya pasti ada, gak mungkin gak sakit. Tapi itu sakit dari teman yang mengasihi kamu dengan tulus, lebih berguna daripada kasih yang pura-pura. Kalimat berikutnya. Tetapi seorang lawan, bisa musuhmu loh yang mencium kamu. Mencium secara berlimpah-limpah padahal dia gak suka sama kamu. Sandiwara, gereja banyak sandiwara. So kalau kamu ditegur sampai sakit hati, it doesn't mean to destroy you. Justru itu memberikan pada kamu, maksudku baik loh. Karena gak semua orang Kristen mau menerima nasihat atau teguran. Gak mau. Feedback adalah musuh utama orang Kristen kedagingan. Tapi kalau kamu baca bukunya Ken Blanchard, feedback is the breakfast of every champion. Asupan keterangan bagi kalian adalah sarapan seorang champion. Tapi kalau mau jadi pecundang, definitely. Jangan cari teman yang bisa tegur kamu. Jangan mau punya teman yang bisa koreksi kamu. Sampai sakit perih hatinya. Untuk orang yang kedagingan, kalau sampai dikoreksi sampai sakit hati, terus kamu musuhan orang itu. Bukti you are a fool. Kamu orang bebal. Because you don't want to be corrected. Dan sampai kamu mengalami kesusahan, sampai kamu mengalami penderitaan. Karena ujungnya orang yang tidak mau terima nasihat, ujungnya adalah kehancuran. Tapi orang yang baik, teman yang baik itu yang pernah kasih koreksi, tidak akan ninggalin kamu. Tetap di samping kamu. Dan gak akan berkata, apa gue bilang, gak percaya kan? Oh gak akan ngomong kayak gitu. It is painful, but it's for your good. Memang sakit, tapi untuk kebaikanmu. Makanya di ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Teguran yang nyata-nyata adalah teguran dari kawan. Kerasnya bukan main sampai kepukul rasanya. Tapi maksudnya baik. Daripada kamu mendengar apa yang kamu mendengar terus. And that's basically orang-orang Yahudi yang berdiri di depan Mesiasnya. Yesusnya tapi gak bisa lihat dia Mesias. Karena mereka lebih suka mendengar apa yang mereka mau dengar. Lebih suka diterima sama orang daripada diterima sama Allah. Berapa dari kalian tahu kalau engkau ikut Allah banyak hal yang mesti kamu tinggalin? Yes? Betul apa tidak? So kalau kamu ditegur, begitu kamu terima Yesus lahir baru, kamu berkata kamu bertobat, kamu tinggalkan cara hidupmu yang lama. Pernah dengar lagunya, siapa itu penulis lagunya itu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ada gak yang ditinggalin? Ada. Kalau dulu suka bohong, suka nipu pajak, suka korupsi, nyolong uang papi mami, diam-diam buka dompetnya, kabur, nyontek di sekolah. Ditinggalin gak semua itu? Sakit gak kalau ditegur? Sakit dong, karena kebongkar kan dosamu. Betul apa tidak? Bukankah kamu sukanya pakai muka, pakai masker? Supaya gak ditegur? Dan berapa dari kalian musuhan sama orang yang menegur pada waktu dosamu kebongkar?
Dan kamu bilang jahat tuh dia tuh. So kalau Anda berdosa dikoreksi, Anda benci orangnya, then you are sick. Kamu yang sakit jiwa. Dan itu lagu gak cocok. Amsal 28 ayat 13, coba baca. Amsal 28 sebelahnya aja. Gak jauh-jauh. Makanya katakan sama-sama, ada 31 pasal Amsal. Katakan sama-sama, ada 31 pasal Amsal. 1 pasal per hari. Dalam 1 bulan, saya selesai kitab Amsal. Gak perlu kan pakai gelar sarjana teologi. Semua orang percaya bisa menguasai Amsal. Dan kalau engkau mau dapat kebajikan, wisdom daripada Salomo yang ada di buku ini, nggak bisa masuk ke hatimu kalau nggak pernah diperkatakan. Karena firman ini adalah roh dan hidup. Oke? Kalau Anda menutup-nutupi dosanya orang, kesalahan orang, menutupi ya, bukan menggosipin loh. Menggosipi dosanya orang, jelekin, ngomongin di belakang orang itu dosa orang, Tuhan kutuk gitu. Tapi kalau nutup-nutupin alias gak apa-apa. Yang penting Apostle Indri gak tahu. Itu bukan temen ya. Itu orang menjerumus kamu kepada kanker. Karena dosa mematikan. So choose your friend di 2025 ini. Terutama orang yang paling kau percayai hidupmu dengan dia. Terutama orang yang selalu ada di sekitar kalian. Do not just trust them. Semua masih manusia di dalam progress. We are a work in progress. You have not arrived. Kamu belum mendarat. Paulus aja berkata, aku nggak menganggap diriku udah sampai loh. Satu hal yang kulakukan, kulupakan apa yang di belakangku. Yang sukses, yang gagal, yang menyakitkan, yang menyenangkan. I forget the things those are behind. Dan aku berlari-lari mengejar panggilan surgawi yang ada di depanku. Never quit pursuing the call of God. Ada amin? Caranya supaya gak bisa quit, faith-nya tetap menyala-nyala, rohnya tetap menyala-nyala, imannya kuat, bertumbuh dari gak ada, menjadi kecil, menjadi besar, menjadi mega iman. Seperti wanita Sirofenisia itu, buang. Semua yang mematikan kalian. Nasihat, sikap busuk, balas dendam, gosip di belakang orang. Throw it away. Karena semua itu jawabannya untuk bisa bersih hatinya cuman mengampuni. You can forgive and ask forgiveness for wrong understanding. Oke? Gak usah bunuh pakai pisau, gak perlu. Salah ngomong juga perlu. So kembali lagi ke Amsal 28 ayat 13. Katakan sama-sama. 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya gak akan beruntung. Jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong ke apostle. Nanti kok ditegur loh. Kamu punya teman seperti itu? And you claim kamu temannya dia? Dan kamu tinggal buka buku ini. Sorry ya, aku bukan komplotannya kamu. Aku gak bisa sekongkolan sama kamu. Untuk menutupi dosamu. Sin is sin. Yang rugi kamu karena kamu terputus dari Allah. Hanya dosa memutuskan kita dari Allah. If you're a good friend, kamu akan ngomong seperti itu. Lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke, ayat 13. Well, saya gak mau ngomong, nanti dia marah, nanti kita ribut. Lebih baik kamu ditolak jadi teman, tapi kamu akan diingat menjadi teman yang baik. Lanjut. Tetapi siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan apa disayangi orang? Tuhan nomor 1. Belum tentu orang yang kamu main sama dia, sama kalian, belum tentu dia tahu kamu pelanggarannya apa loh. Kan kamu tutup-tutupi. Ada amin? Perlu direnungin ya. Balik lagi ke slide, ayat 27, 1 Yohanes 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. So Anda mau simpen pengurapan atau mau simpen kepahitan? Anda mau simpen pengurapan atau mau simpen dosa yang ditutup-tutupi, pelanggaran yang ditutup-tutupi. Saya senang loh di sekolah RGA maupun di sini nama saya angker, skakmat man.
Kalau ada orang hidup gak benar, nanti Pastor Indri tahu loh. Nanti Apostle Indri tahu loh. Jangan sampai Apostle Indri ngomong. Kalau itu ada di pembicaraan kalian, bagus. Berarti nama saya skakmat, berarti saya selevel Tuhan loh. Thank you for the promotion. Siapa yang promosi? You are. Kamu gak perlu ngomong pakai nama saya. Kamu perlu ngomong pakai jalan kehidupan. Kita practicing the way, it's up to you. Bahan dikasih mau dipakai apa enggak, it's your choice. Nanti kalau ditegur, oh you don't practice the way. Nanti Anda tersinggung dikasih tahu itu. Never mind. Saya enggak rugi kok. I'll stand on the ground of Jesus Christ. Pokoknya aku berdiri di atas batu karang Yesus Kristus. Saya lebih baik kehilangan teman sementara daripada saya kehilangan Tuhan saya. Nyawaku ada di tangan Dia. Ada amin? Senyum dong. Bukan dikasih keselamatan kok mukanya kayak orang ketangkep basah. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu nggak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya, ada lidah murid di sini. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi kalau ada orang dikasih firman, gue gak percaya arti firman ini, gue gak percaya, berarti kamu berkata ini firman dusta. Hati-hati, suami istri ribut gara-gara ayat loh. Hati-hati. That means one of you berkata ini bohong semua. Gak usah masukin ke hati. Okay, how sad. Kalau kalian juga ditantang seperti itu sama pasanganmu dan kalian berkata, ya terserah. Wow, kalian udah satu daging kok terserah. Kalau kalian dua belahan manusia terpisah gak apa-apa. Kalau udah satu daging gak bisa. The two become one when you get married. There's only one voice, the voice of God. Amen. Saya bikin kamu duduknya gak tenang hari ini? Atau aman kursinya? Masih empuk? Atau hatinya yang gak empuk? Gak apa-apa. Ngomong begini karena hatiku lagi diobrak-abrik nih pagi hari ini. Oke. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Jadi dulu kita sampai keterima Yesus tuh Roh Kudus pengurapan yang ngajar. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Now we talk about pengurapan. Kalau kita ngomong tentang pengurapan, Rasul Paulus menulis di Roma 12 ayat 3. Buka Alkitabnya ke Roma 12 ayat 3. Setelah Anda menyerahkan tubuhmu, I lay down my life, I surrender all, I give you everything. Langsung pembaruan pikiran. Renew your mind. Do not be conformed to the fashion of the world. Jangan menjadi serupa dengan cara pikirnya orang dunia. Tapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Supaya kamu tahu apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. You got it? Setelah kamu lakukan itu sebagai praktek harian, ayat 3. Paulus menulis, katakan sama-sama, pakai lidah muridmu supaya ditulis di hatimu. Oke, gini ya, saya baru dikasih Tuhan nih. Saya mau tanya ya, kalian hadir di sini mau dinina boboin kayak anak kecil, mesti ada bedtime story. Seperti anak kecil mesti dikasih cerita sebelum tidur oleh papi maminya. Atau kamu datang kemari sebagai murid yang belajar. Ya kalau murid yang belajar, penamu lidah. Mazmur 45 ayat 2. Kalau kamu gak mau memperkatakan firman, kamu gak mau mengulas bersama-sama, then you are a baby yang minta dibacain ayat. You got it? Okay? This is this morning punya pewahyuan. So, are you a baby? Mau dengerin aja khotbahnya pendetanya? Or are you gonna be a grown up student? Mau jadi murid Kristus atau mau jadi baby listening to the bedtime story? So, ini khotbah, this sermon is not a bedtime story. If you are a disciple, then you use your tongue to write the word into your heart. Psalm 45 verse 2 says that. My tongue is a pen of a ready writer. Lidahku pena mahir menulis. Are you ready? Oke, penuhi ruangan ini udara di sini dengan atmosfer Roh Kudus. Sebab di mana ada firman, di situ ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus penulis Alkitab. Nomor 1, penulis Alkitab cuma Roh Kudus. So you cannot deny it, you cannot doubt it, you have to believe it. Because the writer of the Bible is the Holy Spirit. Okay? When you speak the word, the Holy Spirit is full in this house. Are you ready?
Oke, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Garis bawahi di Alkitabmu. Menurut ukuran iman. Underline your Bible. Highlight your Bible. Kalau pakai YouVersion app, you can highlight it pakai color. Oke, tinggal pencet, keluar color. Pencet colornya pilih apa. Langsung dipencet colornya keluar. Sudah di highlight. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. So ngomong sama kiri kanannya, imanku sama imanmu beda. Aku gak akan maksa imanku pada kamu. Saya gak akan bandingkan imanku sama iman kamu. Tetapi satu hal, iman kita mesti bertumbuh. Amen. Nah, setiap orang diberikan sama Tuhan a measure of faith. This measure of faith akan dipakai kepada hidup kalian supaya kalian itu betul-betul hidup dengan kemampuan yang Allah beri. So saya mau tanya pada kalian, apakah di 2025 setelah Anda menghidupi hidup bersama emosi yang sehat dan rohaninya bertambah dewasa, is there a change in you? Apakah imanmu tambah besar atau tambah kecil atau stagnan? Setelah engkau berdiam di hadirat Tuhan, to stop, to listen, to wait, to cover, and to allow God to do work in your heart. That's solitude and silence. And centering prayer to Jesus. Setelah engkau lakukan lebih dari 4 tahun. Apakah imanmu ukurannya bertambah apa tidak? Yes. Because more of Jesus, less of me. Justin suka pakai kaos kalau pergi ke Ignite, kebaktian Ignite dulu jam 2. Less is more. Dia nggak tahu apa yang dikutip di dadanya itu tulisan Alkitab. Yang Yohanes 3 ayat 33 berkata, biar aku berkurang-kurang, tapi Kristus di dalam aku bertambah-tambah. To be less of me and more of Jesus is more advantageous. Karena lebih banyak Yesus daripada Yohanes Pembaptisnya, dia dipenggal kepalanya, Yesus tidak bela, dia tidak kepahitan. Kenapa? Sebab dia hidup sesuai kehendak Allah, dia hidup sesuai kemauan Allah, dia tidak hidup sesuai emosinya dia. Anda akan perang sama orang. Anda pasti konflik sama orang. If there is still more of you and less of Jesus. Kalau kamunya lebih banyak dan Yesusnya 0. Kalau kamu Yesusnya 0, Yesus kelahiran baru, kamu cuma punya iman level percaya Yesus Tuhan. Tapi untuk hidup mengampuni orang menyakitkan kamu, hidup untuk percaya di dalam janji Allah, nggak bisa. Untuk lihat janji Allah digenapi, susah setengah mati. Because what? You need another measure of faith. Makanya Yesus berkata, mana imanmu kepada murid-muridnya? Kecil imanmu. Kamu tidak punya iman. Jadi saya urutin sama Kenneth Hagin, sama Merrill Hickey. Mereka punya buku judulnya, No Faith, Little Faith, Lack of Faith, More Faith, Strong Faith, Mega Faith. Siapa yang punya iman yang besar? Perwira Kapernaum. Siapa punya iman mega? Mega artinya, shalom semua yang di Bali, Ibu Mega yang baru merayakan ulang tahun. Kalau sampai dikasih nama mega artinya miliaran kali miliaran kekuatannya. Unmeasurable. Immeasurable. Sampai dia bisa berkata, gak apa-apa tuanku, remah-remah yang dipakai anjing cukup buat aku.
Yesus langsung berdiri. Ngomong sama seorang Yahudi semua. Ahli Taurat semua yang hafal luar kaki, luar kepala. Iman seperti ini gak ada di Israel. Dan Anda mau tahu perempuan itu perempuan apa? Orang Syro-Fenisia dari Sidon. Bukan bagian Israel. Non-Yahudi. Kalian juga bukan non-Yahudi. Berarti kalau mau bisa punya dong iman sebesar ini. Gak selalu pakai nama Apostle Indri sebagai skakmatnya orang. You cannot be frightened by me more than you are frightened by the devil. Jangan seperti Saul hidupnya. Okay? So you need to grow your faith level from faith to faith. Betul atau tidak? Roma 1 ayat 16. Kita bertumbuh dari iman ke iman. That's your faith has to grow. Makanya kalian mesti spend time with God. Minimum 2-3 kali per hari. No choice. And kalau kamu gak ngidupin, saya gak mau dengar dan Tuhan tidak toleransi dengan komplain kamu. Because Allah yang menetapkan ini di Alkitab. Buka Mazmur 1, ayat 1, 2, 3. Kamu tidak mentaati firman, kamu musuhin, kamu perangi Allah lah. Dan Nabi Imam Eli berkata, kamu melawan Allah. Bapak sebagai imam besar tidak bisa membela kamu. You don't fight your pastor, you fight God. Nangkap ini? You fight who? Yeah. Mazmur 1 nggak ada di slide. You need to open your Bible. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Lidah seorang murid yang buat gaduh, buat goncang, buat gemetar lantai di ruangan ini. Because kita punya lidah seorang murid di sini. Okay, I don't care which church you come from, the word is still the word. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sob, kalau kalian ngumpul semua di depan HI, di depan Grand Hyatt, Desember 31. Itu kamu ada di tengah-tengah semua orang ini gak? Jadi kalau kamu berkata, gue kecepatan, aku ketekan, aduh aku pingsan, aku suffocated. Ya siapa yang suruh? Tutup tahun, pingsan, sakit, ambulans lewat di situ, kecolongan, dompetnya hilang. Kenapa? Because you are walking with the advice of the wicked. You stand among the sinners. And you sit among the mockers. Hati-hati loh dengan siapa kamu bergaul di tahun 2025. Who's your friend? Mereka bisa member Kersal semuanya. They can be a wicked person and become a sinful person. Ayat 2, lanjut. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Berarti per hari berapa kali? So kalau kalian berkata, aku cuma kuat 1 kali. Apostle ini jangan paksa aku ya. Siapa yang maksa aku? Kenapa jadi aku yang mau jadi musuhmu? Lah yang ngomong siang malam itu siapa? Kenapa kok saya yang dimarahin? Gara-gara buku ini, kata-kata seperti ini datang ke saya. You cannot force me. Kamu gak bisa paksa saya. Saya gak bisa melakukan sahabat. Saya gak bisa melakukan suatu hal. I can only do it once a day. Itu pun kalau aku diingat, kalau aku mau. Kalau aku mampu. Kalau enggak, Tuhan juga gak maksa. Really? Dan kenapa ditulis di Alkitab? Are you fighting me? Or you fighting the writer of the Bible? Yosua 1 ayat 8. Buka mundur ke kiri. Mesti bukanya di kitab Ulangan, then you meet Joshua. So kalau kamu masih kepahitan, berantem sama apostle, kasih komentar negatif because I ask you to obey God, that means you are immature. You baby. Kamu butuh bedtime story. Alkitab itu hanya cerita sebelum bobo. Oke, ayat 8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tulis di sampingnya kitab Taurat ada 5 buku. Bukan 10 perintah Allah. Dan 5 buku itu namanya bahasa Inggrisnya Pentateuch. Pentateuch. The 5 book of Moses.
5 buku Musa. Lanjut, 2, 3. Tetapi, 2, 3 yang keras. Bikin lantainya goyang ya, pakai lidahmu. 2, 3. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Katakan siang malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Itu 1 hari atau 1 kali per tahun, 1 hari siang, 1 kali setahun, 1 malam. Is it day by day? What is the book name? Apa nama buku ini? Jangan dipaksa ya Apostle. Is it in the Bible? Apakah ini perintah Allah kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menaklukkan 7 bangsa lebih kuat untuk menaklukkan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu? Di mana ada kenikmatan dari Tuhan, ada penderitaan yang kau mesti lewati. Sebelum kamu naik kelas, kamu akan mengalami ujian. Dan gak ada murid yang suka ujian. How many of you like examination di sekolah? Siapa yang excited kalau ada ujian di sekolah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. I do. Actually I'm excited dengan tes. Saya orang yang tertrigger, terinspirasi melalui ujian. What's life is about test. Apakah musim hujan ujian bagi kita? Ya dong. Jakarta banjir kan? Betul gak? Pesawat gak bisa terbang? Betul apa tidak? Right? Semuanya di delay. Apakah itu ujian? You don't like it? Petani paling senang hujan. Ya dong. Kalau gak ada hujan bagaimana kita makan beras? Gak bisa nuai. Bagaimana mau nanam? Tanahnya kering. Butuh hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Pernah dengar kata-kata itu di Alkitab? Ada di Yoel, ada di kitab Yakobus 5. Okay? It will come the early rain and the latter rain. Correct? Amin? Oke, katakan siang malam, siang malam, siang malam. So ngomong sama kiri kanannya day by day. Kalau gue lupa lu ingetin dong. Emang dasarnya gue pelupa. Makanya Allah gak verbal ngomongnya. Allah tulis perkataannya. Because verbal can be easily forgotten. But it's written you cannot forget. Paper is the only thing that will never forget. But we are forgotten. Ulangi lagi ayat 8. 2, 3. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Berapa hati? Berapa hati? Ada berapa hati? Ditulisnya ada berapa hati? Loh, jawabannya susah amat. Berapa hati? 2. Bedanya hati 1 kata sama hati 2 kata apa? Katanya jago-jago KBBI. Saya lebih banyak di Amerika, di Australia. I'm not very good with bahasa Indonesia. Bedanya 1 hati dengan 2 hati-hati. 2 hati apa? Yang 1 kata benda. Yang kedua kata sifat, adjective. The second one is adjective, is the nature. But the first one is the object. Betul apa tidak? Okay, the difference between hearts. Ini kalau bahasa Inggris nggak ada nih. Aku cuma bisa ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, beware. Be careful. Nggak ada hati-hati. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak. So keputusan mesti dibikin dalam kondisi hati-hati. Lanjut. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. So saya mau tanya, kamu gak mau percaya sama yang tertulis di dalam ini? Who are you fighting? Kalau kamu mau melawan Tuhan, pendetanya juga gak sebelain kamu. Harus Yesus yang bela kamu. Itu pun kalau kamu ngaku dosa. Kalau gak diakui gak bisa diapa-apain. Lanjut. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada orang di sini setelah bertobat meninggalkan semua jalan lamanya. Ikut Tuhan mau babak belur, bokeh. Stres, depresi, bipolar, ADHD. Mau? Setelah ikut Yesus mau tetap bipolar.
tetap problem ADHD, tetap problem gak bisa insomnia. I don't think you follow the way. Gak ada tuh orang kayak gitu siang malam hidupnya. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang terus emotionally unstable, saya bilang, you don't do day by day, don't you? Because you are not being careful in how you decide to live. Jangan resepnya Tuhan diputer-puter jadi pusing. Balik ke slide. Sekarang kita masuk ke 1 Samuel 16. Kita akan belajar mengenai 3 macam manusia yang ada di Alkitab. Yang ada di dalam hidup kita semua. 3-tiganya ada. Okay? Ini gak ceritain tentang orang. Tapi orang ini ditulis, diajarin kepada kita oleh Tuhan. Untuk kita lihat diri kita ada di situ enggak. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Saya butuh lidah murid ya. Berapa lama lagi sih engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? So Tuhan bisa gak nolak hamba Tuhan? Tetap KTP-nya hamba Tuhan. Tetap profesinya hamba Tuhan. Tapi Tuhannya gak ngaku dia hambanya. You got it ya? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Siapa yang milih? Siapa yang milih keluarganya Isai? Siapa yang milih salah satu anaknya akan jadi raja Israel? Tuhan. So hak prerogatif, hak kedaulatan memilih raja bangsa Israel terletak di mana? Di Tuhan. Ayat 2, katakan sama-sama. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan bunuh aku. Berarti si Samuel tahu tentang kredibilitas dan riwayat hidup si Saul enggak? Tahu. Dan firman Tuhan, bawa seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah itu tugas seorang imam, tugas seorang nabi. So enggak dipraduga prasangka kan? Dan itu dilakukan karena dia takut dibunuh sama si Saul. Ayat 3, kemudian undang elah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Dan Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Dan para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata. Kenapa kok gemetar? Karena dia hakim Israel. Ini zaman tidak ada raja. Yang mau jadi raja bangsa Israel cuma Allah. Tidak boleh yang lain. Zaman bangsa Israel tidak mau. Mereka mau seperti negara lain. Punya raja, punya presiden, punya perdana menteri. Kita mau raja. You understand? So si Saul ini pentolannya bonekanya orang. Yang ditaruh sama rakyat. Oke? Lanjut. Adakah kedatangan ini membawa selamat? Makanya rakyat pada takut. Loh kamu kok datang? Gak ada hakim kerajaan, hakim posisi tertinggi, pengatur pemerintah bangsa Israel. Kok masuk ke Bethlehem kota kecil ini buat apa? Kalau kamu kemarin bawa apa? Bawa selamat gak? Atau penghukuman? Karena dia hakim kan? Kalau hakim tok, betul apa tidak? And jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Nah, kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Saya mau tanya, apakah Samuel taat total pada skenario Allah? Apakah tujuannya mengurapi salah satu anak Isai? Tetap dia taati. Caranya, approach-nya, masuk ke Bethlehem. Apakah dia ikuti narasi Allah? Melalui pengorbanan. Betul betul tidak? Bikin upacara pengorbanan. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, kakak sulungnya ya Daud dari mami berbeda. Lalu pikirnya, ini kata si Samuel ya, pendapat perspektif Samuel. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata.
Tapi Tuhan melihat hati-hati apa hati? Bendanya, objeknya atau adjektifnya? Anda bisa baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, 4 Injil sampai kitab Wahyu. Yesus tidak pernah peduli sama model rambutmu, model bajumu, sekolah di mana, pakai sepatu merek apa, sendal selop merek apa, mobil merek apa. Yesus nggak pernah bother. Roh Kudus nggak pernah ngurusin. Yang dia lihat cuma hati kita. Hati-hati ya. Apa yang masuk ke mulut, keluarnya ke jamban. Gak ada orang makan babi, makan anjing RW, makan monyet, makan daging tikus, makan daging kucing dari tetangga orang yang akan menajiskan kamu. No. Semua keluar ke kakus kok. Jadi POOP. Apa tuh POOP? Pop. Oke? Tetapi yang menajiskan kamu yang keluar dari hatimu. Sebel, benci, gak mau ngampuni, kesel, marah. Itu yang najisin orang. So yang Tuhan lihat, aku gak lihat penampilannya. Karena Eliab ini tentara Kopassusnya daripada Raja Saul. 6 pack badannya. Tinggi besar sekali. Daud kan separohnya, kecil, miniatur. Makanya Benny Hinn kalau ngomong, there is always a dynamite in a small people. Karena dia Benny Hinn juga kecil. Rasul Paulus kecil, botak dan kecil. Daud ganteng dan kecil. Yusuf ganteng dan kecil. Oke? Makanya 2025 jangan gede-gede badannya. Kecilin. Supaya dinamitnya bisa masuk ke situ. Ada apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah kok. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau orang itu rapih, dandanannya, penampilannya rapih, itu buat nyenengin yang di depan. Tapi bukan takaran menentukan itu orang beres. Oke? Lalu Isai memanggil Abinadab, anak kedua, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Saya mau tanya, yang paling susah hidupnya siapa? Samuel atau Isai? Anda lihat gak hatinya si Samuel diuji? Dalam melakukan tugasnya Allah, hatinya diuji. Karena dia gak bisa melihat penampilan keren-keren, badan besar-besar kayak Adirai semua. Yang muncul di depannya dia. Bukan ini, badanmu terlalu keren, badanmu terlalu keren. Kamu jago sekali, kamu tentara terlatih sekali. Gue lihat hatimu. Berarti hatinya Samuel biasa dipelajari Samuel gak? Dia kenal gak hati dia? Oh iya. Anda gak bisa kenal hati orang kalau kamu gak kenal hatimu sendiri. You won't have empathy sampai kau cek hatimu. Dan serahkan ke Tuhan hatinya. Any negatif serahkan ke Tuhan. Kalau betul-betul kasih positif ikut maunya Tuhan. Biar emosi bisa ngikutin kamu kalau isinya kasih. If not, check it out. Buang kasih ke Tuhan. Simple as that. Itu hasil dari buku all of this book. Nothing new. Ini udah 6 tahun. 2016 ini buku udah ada di GGA. Okay? You don't do this book, you fight God. Ayat yang ke-12. Oh maaf, ayat yang ke-11. 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kerjaan paling kotor dan paling bodoh. Paling sederhana. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, tergoda lagi gak si Samuel? Cakep banget mukanya nih. Jangan-jangan bukan lagi. Katakan gak boleh lihat paras kan? Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab ini dia. Tuhan baik gak? Tuhan yang menginisiatif. Betul, Tuhan baik gak? Untuk memilih orangnya, Tuhan yang ngomong duluan atau logikanya si Samuel yang melakukan? Apakah dia gampang tergoda untuk logikanya main? Iya dong, kan satu gagal. 2, 3 benar. Yang keempat mesti benar lagi dong.
Tapi dia tidak mengandalkan pengertian dia sendiri. Dia andalkan suara Tuhan. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mana lidah muridnya? Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kira-kira kalau Anda yang paling bontot, paling kecil tukang kambing domba, di depan semua kakaknya yang badannya tentara semua. Terus kakaknya pada nggak diurapi, yang paling bontot kerjaan bau dengan bau kambing domba punya pipis. Jadi yang diurapi. Kira-kira perasaan kakaknya kayak apa ya? Taruhlah dirimu di sepatunya mereka. Makanya kalau baca kita pelan-pelan, hayati. Kalau Pastor Nomi bilang, use your sanctified imagination. Pakai pola pikir yang dikuduskan bagi Tuhan. Perspektifmu mesti lihat perspektifnya Allah. Pakai lensanya Tuhan kalau baca Alkitab. Itu bedanya seorang murid sama seorang non-murid. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, tempat dia tinggal, tempat daerah para nabi tinggal. Nah, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Sebetulnya urapan itu apa sih? Apa itu? Minyak urapan dituang itu apa sih? Definisi kata urapan adalah, catat ini. Kuasa dari Roh Kudus yang memampukan karunia Roh Kudus di dalam hidup orang percaya untuk berfungsi dengan mudah. Tinggal dipotret slide-nya, kamu gak usah tulis. Is the power of the Holy Spirit to enable the gifts, 9 gifts of the Holy Spirit in your life to function with ease. That's why you need to know the anointing. Every believer got the anointing. Kamu gak bisa lahir baru tanpa urapan. Kamu gak bisa bertobat tanpa urapan. Kamu gak bisa mengerti firman tanpa urapan. Kamu gak bisa mentaati firman tanpa urapan. You need the anointing. You cannot get saved without the anointing. You cannot repent without the anointing. You cannot obey the ways of God without the anointing. You cannot understand the Bible without the anointing. It's the anointing that destroyed the yoke. Kuasa dari Roh Kudus yang memampukan karunia Roh Kudus di dalam hidup Anda berfungsi dengan enak sekali. Oleh sebab itu, Anda mesti hidup di dalam urapan Anda yang ukurannya Tuhan atur. Maka hidup kita sebagai anak Allah dengan karunia Roh Kudus yang bekerja akan menjadi nyaman dan bermanfaat. Tapi jika hidup Anda di luar urapan Allah, akan membuat Anda hidup penuh pergumulan dan Anda akan lelah dan frustrasi. So anybody, Pak Minto satu keluarga sakit flu, batuk, pilek. And dia WA ke saya, aku ya sakit, ketularan, Mega. Yang Mega bilang, aku ketularan Amel, cucunya. Dari cucu ke oma, oma ke opa. Okay? And tamunya di Bali 28 orang. Di vilanya. Kayak mereka jadi supir. Pergi pulang pergi. Dan langsung Pak Minto berkata, satu WA, satu screen sendiri. Ibu itu orang yang sangat diberkati Tuhan. Kuatnya gak keruan. Saya bilang ada waktunya saya berhenti. Untuk diisi, di-charge kembali oleh urapan Allah. Kalau saya gak pernah berhenti, I cannot be strong. I can do all things through Christ who strengthen me. Siapa yang nguatin saya? Siapa yang nguatin kalian semua? Kristus. And the only way Kristus nguatin kamu, if you stop. Okay? So, 2025 saya ulangi lagi. Karena nanti April kita akan mulai kursus bersama Jason Perko lagi online, webinar. And this is what I wrote. And ini yang saya masukin. Pertanyaannya, how could you make more room in your life for silence in order to listen to God? Bagaimana kamu bisa bikin ruangan di 2025 ini untuk kamu berdiam dan tenang supaya bisa mendengar Allah. Tenang untuk mendengar Allah. Dan saya rangkum dari devotionnya dan dari Alkitabnya. Tulisannya cuma satu. And from the prayer, to stop so that you can listen. To stop, to listen, to wait, to be still, to allow God
to do his surgery. Gak ada orang berkata, aku udah kelar kok. Day and night. Sampai kamu menjadi seperti yang firman katakan. It's not about accomplishment. It's about becoming. What are you becoming? Itu kunci menjadi following Jesus. Come and follow me. Jadi hiduplah di dalam urapan Allah. You cannot live without the anointing. And Rasul Paulus berkata di English Standard Version Bible, for by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Kamu jangan ninggi-ninggiin diri, merasa kayak kamu hebat, udah nyampe, please. Kenapa gak bisa mikir gitu? Because you only have a measure of faith. But to think with sober judgment. Pakai penilaian diri yang waras, sehat. It's according to the measure of faith that God has assigned. Sangat-sangat merendahkan diri saya. Kalau saya bisa berkata, I'm not Josh Meyer, I'm not Naomi Dowdy, I am who I am. Kalau saya bisa nerima siapa saya dengan urapan yang Tuhan kasih, itu sangat merendahkan hati kita. Sehingga kita gak ada banding-bandingin sama orang. Kita gak iri sama orang, there's no jealousy. You are content, kamu ada rasa cukup dan bahagia. Efesus 4 ayat 7 juga berkata, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Jadi hidup kita bisa santai gak? Santai. Karena takarannya udah dikasih. Kamu gak usah iri sama orang kaya, bisa punya mobil 5 Mercedes-Benz, 15 BMW. Buat apa? Urapannya gak nyampe. Karena urapannya gak nyampe, gak mampu jadinya miskin terus. Karena urapan tertentu menghasilkan dolar tertentu, menghasilkan prosperity yang tertentu. So di bahasa Indonesianya berkatanya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Lingkari kata kasih karunia itu grace tuh. Aku berkata kepada setiap orang di antara kalian di sini. Jangan kamu mikirin hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kamu nggak ada di situ. Jangan ketinggian, belum nyampe. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu ada self-control. Self-control itu buah roh bukan? Menurut ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hati-hati bertindak melewati batasan imanmu. Ada takarannya. Nah, di bahasa Yunani kata measure, kata ukuran adalah metron. Metron artinya limit. Dan kalau Anda pelajari bukunya Peter Scazzero, baik emotionally healthy leader, emotionally healthy woman, emotionally healthy spirituality, yang kurang satu lagi emotionally healthy relationship. Semua ditulis, embrace the gift of limit. Kalau Anda gak mau merasa kehilangan, kedukaan yang berat, peluk karunia keterbatasan. Musa berkata, setiap orang percaya dikasih hidup berapa tahun sama Tuhan? 70. Kalau sehat dikasih berapa tahun? 80. Itu limit bukan? Itu ukuran bukan? Peluk. Terima. So kalau mati pas 70 tahun jangan knock out. Jangan histeria. Kenapa? Udah nyampe, landed already. Udah arrive at the limited age. Nangkap ini? Nggak ada teriak-teriak berontak-berontak lagi. Nggak ada benci sama Tuhan. Udah nyampe ya. Kalau patokan kita firman Tuhan, kita mesti kecewa sama Tuhan nggak? No. Kalau Yesus seperti apa urapannya? How about Jesus? How much is the anointing that Jesus has? Yohanes 3 ayat 34, katakan sama-sama. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. God has unlimited anointing in Jesus. The only person that has unlimited anointing is Jesus. But we have limited anointing.
So jangan mengatakan saya diutus Tuhan dan saya suara Tuhan. Hati-hati, ada limit. Makanya semua nubuatan bisa salah, tidak sempurna. Pengetahuan tidak sempurna, 1 Korintus 14, sebab yang sempurna nanti datang, baru semua ini nubuat berhenti, bahasa roh berhenti, pengetahuan berhenti, karena yang sempurna datang. Jadi kalau masih salah, pengertiannya kurang ngertinya, nggak apa-apa, because that's the measure you have. Emang ukurannya di situ kok. Amin. So, di 1 Samuel 16 kita belajar hari ini tentang orang ada 3 macam urapan. There's 3 kind of anointing. Kita belajar dari 1 Samuel 16 dulu. Ayat 14-15 ini saya tambahin di sini. Lihat ya, the danger about anointing. Ini mahal, lebih mahal daripada berlian 7 karat. Warna VVVVS, pink, bentuknya per, jauh. Hilang berlian 7 karat, gak apa-apa. Hilang urapan, habis kau, habis kamu. Gak bisa ketawa kamu. Neraka kau. The anointing bukti that God approve of you. I say it again. The anointing is sign that God approval is on you. Surat baptisan dari gereja masing-masing. Berapa kali kamu dibaptis air, I don't care. Bukan tanda approval of God. Bahasa roh bukan approval of God. But the anointing is the approval of God. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saya mau tanya, itu urapan roh Tuhan bukan? Is the anointing the spirit of God? So if the anointing depart from you, who is departing from you? God. Urapan ninggalin kamu, siapa yang ninggalin kamu? Tuhan loh. Dan kalau Tuhan ninggalin kamu, siapa yang ada di kamu? Iblis. Tapi KTP-mu tetap Kristen. Saul kan tetap menjadi raja. Saul is still a king. Dia gak pensiun loh. But no anointing. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat daripada Allah ganggu kamu. Itu kan kata pegawainya. Raja Saul tidak tahu sama sekali. Urapan Allah yang ada batasnya sudah meninggalkan dia. Raja Saul tidak aware. King Saul did not have any awareness that the anointing of God that has a measure has left him. Urapan ini yang kamu butuhkan untuk kamu suka firman. Anakmu gak suka Alkitab, gak ada urapan anakmu. Anybody with the anointing, they like the Bible. Your children don't like Bible, they don't have the anointing. Tanggung jawab orang tua untuk membuat setiap anak hidup dalam urapan Allah. It's the job of the parents. Ngeri gak tuh? King Saul gak tahu kalau Tuhan udah ninggalin dia. Ngeri gak tuh? Tapi dia masih berkelakuan, bekerja, melakukan tugasnya Tuhan. Modelnya kayak Raja Israel. Yang perlu kamu ingat-ingat tiap hari adalah kita memiliki urapan terbatas. Our anointing is limited. Bahkan bisa hilang. Mohon ini diterima kita dan disadari kita. Agar kamu jangan terlalu ambisius. Kalau kamu ambisius, kamu akan frustrasi. Apalagi kalau lihat urapan di kamu gak ada apa-apanya dibandingin urapan di orang lain yang lebih dahsyat. Kenapa kok saya gak bisa memiliki urapan yang ada pada orang itu? Kenapa kok si Daud dapat kok kita gak dapat? Ingat ya kakak-kakak Daud ya. 7 kakak. Daud itu anak ke-8. 8 di bahasa Ibrani selalu tanda lambang the new beginning. In the new year, we start with a new beginning. Ini masih bulan pertama, week 1 of the new year. This is a new beginning.
David means the 8th son. Artinya a new beginning. 8 always new beginning. 7 perfect. Completed. Sudah selesai. But 8 is a new beginning. So hiduplah dengan permulaan baru ini dengan ukuran iman yang diberikan Tuhan. Jangan dibanding-banding, no. Sangat membuat kita akan rendah hati loh. Untuk bisa memeluk kebenaran ini. Bahwa kita ini manusia terbatas ukuran urapan Allahnya. Thank God I'm anointed. Yang penting diajak ngomong firman, urapan kan yang ngajar kita kan, betul gak? 1 Yohanes 2 tadi ayat 27, kamu gak usah bingung, urapan itu akan mengajarkan kita dan kita akan mengetahui, betul? So, kamu ngertinya persis seperti kehendak Allah, sesuai firman Allah, tapi sebatas ukuran kamu. Do you understand this? Kamu belum nyampe seukuran saya, you don't understand this, tapi betul, tapi ada pengurapan yang ngajar, tapi ini benar. Ini penting, you got it? Cuman sampai itu, it's okay. We grow. Makanya jangan banding-bandingin sama saya. Jangan banding-bandingin dirimu sama Rasul Paulus. So kita ini berbeda dengan anak manusia namanya Yesus. Kalau Yesus gak terbatas urapannya. He the only human being ever landed on the land of Galilee and stepped his foot and walked the sea of the Galilee. Seashore of Galilee is Jesus the man Christ. He has unlimited anointing. Okay? Katakan sama-sama. Saya bukan Yesus. Saya bukan John Wesley. Saya bukan Catherine Kuhlman. Katakan saya adalah saya. Nah ini pengalaman. Kalau Anda dikatakan sama orang, kamu rendah hati loh. Begitu kamu dengar kata rendah hati, langsung diam, cek hatimu. Yang dicek hati, Tuhan gak lihat paras kita. Ada iri gak kamu? Ada banding-bandingin gak kamu? Even kamu punya problem banyak loh. Banyak utang, cekcok di perkawinan, cekcok sama orang tua. Kamu kepingin seperti keluarga itu. Aku butuh urapan yang ada di dia. Are you comparing? Atau kamu bertobat, mengaku kesalahanmu, dan kamu minta sama Tuhan supaya diisi fresh dengan urapan baru. Mestinya bertobat dong. Tidak lari ke keluarga lain, kemudian minta supaya Tuhan bikin keluarga kamu seperti keluarga lain. Gak bisa dong. Correct? Nah, saya mau perkenalkan kepada kalian, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus di Roma 12 ayat 3, itu ternyata dipakai di dunia namanya Peter Principle. I don't know if you heard of Peter Principle. This is not Apostle Peter. This is Lawrence J. Peter. Ini untuk management di kantor. The Peter Principle is a concept in management developed by Lawrence J. Peter, which observed that people in a hierarchy tend to rise to a level of respective incompetence. That is, employees are promoted based on their success in previous jobs until they reach a level at which they are no longer competent. As skills in one job do not necessarily translate in another job. This is what you call Peter Principle. Artinya apa sih? Artinya Peter Principle adalah prinsip bahwa dalam suatu hierarki jabatan di kantor, setiap pegawai cenderung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di mana kompetensinya stagnan, nggak berkembang lagi. Jadi kamu mau tahu level jabatanmu apa? Manager, supervisor, clerk, tergantung daripada ketidakmampuan kamu. Kalau memang nggak mampu, dipaksa, kamu akan frustrasi. Itu bukan kedudukanmu. So ambil kedudukan yang kamu happy, nyaman, relax, at ease, mudah kerjainnya. Nah that's your competence. Ya kamu digaji sesuai itu. Oke? Nah, Roh Kudus juga tidak akan mengevaluasi Anda ke level di mana kompetensi Anda sudah stagnan alias sudah inkompeten. Nggak mungkin lah, kan kamu dikasih ukuran. Ada limit. Don't think yourself too high. Jangan anggap dirimu terlalu pintar, gue udah hebat, gue tahu begini. Makanya kalau kerja ngelabrak kiri, ngelabrak kanan tanpa izin, nerobos saya langsung. Itu bukti kamu nggak tahu ada ukuran yang terbatas yang Tuhan kasih. Okay? The Holy Spirit never elevates one
to the level of their incompetence. Artinya Roma 12 ayat 3, Roh Kudus gak pernah ngangkat kamu, bawa kamu ke posisi yang memang bukan kompetensi kamu. Oke? Nah, bagaimana Anda mengetahui urapan Anda? Do you need to know the anointing now? Yes. Apa yang Anda dapat lakukan dengan mudah? Itulah bagian yang kamu diurapi. Oke, tulis. To know you. Jangan bengong. Anda mau kawin, cerai, mau hidup bahagia, anointing. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak mengurapi GGA untuk menggembalai jemaat 5.000 kursi? Kenapa? Gak ada urapan saya segitu. Berarti Allah nyelamatin Apostle Indri dari frustrasi dan kecapean. Orang berkata, oh gereja itu 5 kali kebaktiannya. Apostle cuma 1, gak kuat gue. Suruh dari 45 menit jam 9. Jam 11 45 menit. Jam 1 45 menit. Jam 2 45 menit. Jam 4 45 menit. Jam 5 4 menit. Mati berdiri gue. Umur 40 tahun, 50 tahun udah dikubur itu. Mesti beli San Diego Hill. The Hill. Up on the hill. Jangan diri. Yang mestinya nikmati pelayanan tuh saya, bukannya orang-orang yang kasih komentar. I should be the one enjoying my life, not you. Allah lah yang akan menuntun Anda. So who's gonna guide you every day? The goodness is running after. It's running after me. Who's that goodness yang running after you? That's the anointing. Anointing yang membawa kebaikan itu. Allah yang akan menuntun Anda untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini ya, orang kalau hidup pakai urapan Allah. Nggak ngelewatin. Pernikahannya bahagia. Kerjaannya mudah dikerjakan. Nggak sakit GERD. Nggak sakit migrain. Anda tidak frustrasi. Kalau sampai lebih dari itu, you're out of the anointing. Oke? Nah, Roh Kudus tidak mungkin membawa Anda ke tingkatan di luar kompetensi Anda. Remember the Peter Principle? So, terima dengan sukacita ukuran iman yang Allah berikan. So, apa lagi yang kalian bisa ucapkan syukur hari ini? Thank you Lord for the measure of faith. Thank you Jesus for the measure of the anointing. Thank God you have the anointing. Ada amin? Pakai ukuran lagi. Oke, alright. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 yang tadi kita baca, di mana Samuel masih berduka karena si Saul ditolak Tuhan. Oke, makanya Allah berkata kepada Samuel, mau berapa lama sih kamu nangis? Ini mau berapa tahun kayak begini? Ayo, aku mau nuntun kau pergi ke satu tempat keluarga Isa di Bethlehem. Aku telah memilih orang untuk menjadi beraja bangsa Israel. Right? Nah, dari pelajaran 1 Samuel 16 itu, kita belajar 3 macam orang. Di satu pasal itu ada 3 macam orang. Nomor 1, manusia kadaluarsa. Yesterday man. Ini bisa laki kadaluarsa, perempuan kadaluarsa. Model yang kita belajar di sini adalah Raja Saul. Yang kedua, manusia. Today's man, manusia saat ini. Ini diwakilkan oleh Nabi Samuel. Yang ketiga, manusia masa depan. The man of the future. Diwakilkan oleh Daud. Kamu foto tuh, supaya tahu baca Alkitab satu pasal isinya apa. Oke. Nah 3 macam manusia ini, manusia kadaluarsa itu apa sih? Anda tahu ya, urapan Allah udah ninggalin Saul ya. Tapi masih duduk sebagai raja kan? Masih pakai mahkota kan? Masih pakai tongkat otoritas betul? Masih merintah-merintah kan? Tapi gak ada Tuhan ya? Katakan sama-sama ayat 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Mana lidah murid? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi siapa? Saya gembala bagi siapa?
Bagi kamu atau bagi Allah? Oh, bagi Allah, bukan bagi kamu. You can come and go, doesn't matter. But I'm doing the call of God. Yang Tuhan panggil saya. Oke? Nah, di satu ayat ini ada 3 nama. 1 Samuel, 2 Saul, yang ketiga anaknya Isai. Enggak disebutin nama Daud di sini. Anaknya Isai yang akan menjadi raja bagiku, bagi Allah. So ada 3. Dan saya senang nama Daud gak muncul. Kenapa? Because he's a future man. Dia manusia masa depan. Gak diketahui, gak dikenal. Oke? Nah, kita lihat manusia saat ini, kalau Saul udah kadaluarsa karena Tuhan gak menyertai dia. Kalau Samuel, kenapa disebut saat ini? Sebab di saat itu, di hari itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Kamu udah mau pensiun kan? Karena Samuel udah tua. Kamu gak boleh pensiun. Kamu mesti pergi ke keluarga Isai di Bethlehem. Aku mau mengurapi salah satu anaknya yang kupilih untuk menjadi raja bagiku. He's a now man. Oke, manusia hari ini kalau bahasa Inggrisnya the now man. Yes, Samuel. Berapa lama lagi sih engkau berduka cita karena Saul manusia kadaluarsa itu? Bukankah manusia kadaluarsa itu telah kutolak sebagai raja? Yang ketiga, manusia masa depan. Ciri-ciri laki perempuan masa depan. Isilah tabung tandukku, 1 Samuel 16 ayat 1b. Dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Manusia, laki atau perempuan masa depan, gak ketahuan reputasinya. Gak dikenal, gak terkenal. And Samuel ayat 13 mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud, baru di ayat 13 disebut namanya. Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kalau Tuhan kekuasaannya nyata dari atas orang-orang itu bisa disangkal gak sih? Apa bisa dilihat? So if the power of God is no longer in you, you better check it loh. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. So ciri-ciri manusia kadaluarsa adalah, nomor 1, manusia kadaluarsa enggak sama dengan manusia pensiun. Bukan manusia manula. Tidak ada urusan dengan usia sama sekali. Ini adalah manusia yang urapan Allahnya sudah diangkat Allah. Sudah kehilangan urapan di mata Allah. Inilah raja pertama bangsa Israel yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam 20 tahunan. Dia hilang urapannya, tapi tetap ada dalam pekerjaannya. Anda akan capek, frustrasi, sakit mah, migran. Berarti kamu gak diurapi di situ. And complain gaji gak cukup terus. Karena capek. Because you're not anointed. Nah, perbedaannya menarik antara Saul, manusia kadaluarsa versus Daud, manusia masa depan. Basically manusia kadaluarsa itu manusia kedagingan, you know, the fake you. Anda ingat pelajaran saya? The fake you and the true you, the true authentic you. Setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kisah Rasul 13 ayat 22, lihat promosinya Tuhan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud dipilih? Because he have a heart that is pleasing to God. Secara fisik menjadi raja gak bisa perang. Karena kerjanya ngumpulin bersihin domba. Bagaimana bisa perang pakai lembing, perisai? Gak bisa. Potongan badan gak ada. Manusia kadaluarsa punya followers. Punya mailing list. Banyak like. Punya kemuliaan, jabatan. Tapi gak ada urapan. Kalau manusia masa depan, the new man, number 1, bukan siapa-siapa, tidak dikenal, nggak ada followers, nggak ada mailing list, namun memiliki urapan roh Allah.
Makanya jangan panjat sosial. Memang kamu gak diurapi di situ kok. Kenapa panjat sosial? So pilih yang mana Bapak Ibu sekalian di 2025 ini? Mau menjadi manusia kadaluarsa yang terkenal, berkuasa, berkedudukan tinggi, dengan kekuasaan kemuliaan tapi tanpa urapan Roh Kudus? Atau mau menjadi manusia masa depan, the new man, yang gak dikenal orang tapi dikenal Allah dan diurapi Allah? So harta yang termahal itu apa? Duit, jabatan, rumah mewah, kredit card, gaji gede, atau urapan? Gak ada urusan dengan usia ya. By the way, Anda mau tahu Raja Saul habis dia. Nyawanya habis. Baru umur 40 tahun. Dia udah ditolak Tuhan di usia 40 loh. Musa dipanggil Allah pertama kali buat pelayanan menghadap Firaun, 80. Abraham dipanggil Allah untuk menjadi bapak segala bangsa, 75 tahun. Bukannya itu usia-usia pensiunan. Saul habis usia 40 tahun. Yang ditekankan di sini oleh Allah adalah kesadaran besar akan hadirat Allah pada waktu Anda masih mudah diajarin. Selama masih teachable hatimu, urapan akan datang padamu. Ciri-ciri orang diurapi Allah, you are teachable. Kenapa kamu punya hati yang teachable? Because you can hear the voice of God. Only those who hear the voice of God are teachable. And when you can hear the voice of God, the anointing is on you. Gak bisa diputar. Ingat Daud, manusia masa depan, no followers, gak punya mitra kerja, gak punya mailing list. Hello? Gak punya mailing list blog. Yang tahu mengenai Daud diurapi Tuhan siapa? Dari semuanya, di usia 14 tahun yang tahu dia diurapi Tuhan cuma siapa? Cuma kakaknya yang iri. Sama bapaknya yang gak hormati dia. Karena dia anak hubungan gelap bapaknya. Beda mami loh itu. Anda punya reputasi bobrok, no problem sama Tuhan. Tuhan bisa restorasi kamu. Yang tahu mengenai Daud diurapi Tuhan cuma siapa? Ketujuh kakak-kakaknya yang terlatih sebagai pasukan elit Raja Saul. Tapi iri hatinya. Hati-hati sama iri. It's the most poisonous yang bikin bocor urapan. Ingat ya. Anointing can leak, urapan bisa bocor. Kalau nggak percaya, minyak oli mobil kamu bisa berkurang nggak? Atau sama terus sekali diisi selama-lamanya bekerja? Atau mesti ganti oli? Bisa bocor nggak olinya? Bisa dong. Raja Saul kehilangan penyertaan Allah. Dan kita belajar semua di gereja ini. Lagu yang membuat saya bertobat. Kamu bisa ngomong firman. Kamu bisa diurapiin. Kamu tahu? Aku menyertai kamu. I don't even aware. Itu di GBI Intercon. Saya lagi mau khotbah. Tuhan interupsi saya. Dan langsung lagunya keluar. Karena orang singernya baru menyanyi itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Stop, cut langsung. Suara saya ditutup. Dan Tuhan ngomong, do you know aku besertamu? I don't know. Berada bersama Tuhan, being with God is more important than doing for God. Being with God will sustain your doing for God. Kalau kamu tidak pernah punya hubungan intim dan berada bersama Tuhan siang malam, mustahil kamu melakukan pekerjaan Tuhan. Mustahil. Raja Saul kehilangan penyertaan Allah. Ganti merek baju gak apa-apa, asal urapannya nemplok. Bagaimana urapan Allah meninggalkan kita? Ciri-cirinya. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan lagi. Kalian mau tahu? Kapan kamu tahu kamu gak bisa dengar suara Tuhan? Waktu kamu melakukan ini. Waktu kamu berontak disuruh berhenti berdiam. Dan kamu marah. Ngapain sih? Ngantuk gue kayak begini. Gak dengar apa-apa.
Actually kamu dengar. Kamu dengar emosimu marah. Cuman kamu gak mau ngaku bahwa kamu gak benar. Tuhan lagi nunjukin bagaimana kesehatan emosimu. Emosi sakit gak bisa ditengking ya. Yang ditengking cuma roh jahat. Kalau kamu tengking jiwamu mati kok. Mesti beli kuburan cepetan. Masa perasaanmu dibunuh? You are what you feel. Makanya orang yang gangguan jiwa, trauma, parno, panic attack. Kamu butuh dokter kejiwaan. Padahal Yesus adalah the great counselor, penasehat ajaib. You just being with him, you'll be healed. Oke, nah sekarang saya mau ngomong sama kalian ya. Ini si Saul ini ditolak Tuhan gak? Saul secara manusianya ditolak Tuhan gak? Hanya hilang jabatan atau hilang hubungan dia sama Tuhan? Hah? Jabatannya aja hilang atau hubungannya sama Tuhan hilang? Berarti dia gak ada hubungan sama Tuhan lagi? Orang yang tidak ada hubungan sama Tuhan adalah orang yang hidup dalam? Ingat gak ilustrasi jembatan? Yang memisahkan kamu sama Allah apa? Jadi apa yang membuat kamu tidak ada hubungan sama Tuhan? So si Saul orang berdosa gak? Upah dosa maut gak? Konsekuensinya. Jadi dia hidup di dalam maut gak? Saya mau tanya, Saul di neraka apa di surga? Masa udah dikasih urutan kayak gitu mesti gak bisa jawab? Hah? Neraka? Di gambar ilustrasi jembatan, di bawahnya tuh ada apa? Api neraka atau apa? Kamu bisa nonton orang terima Yesus. Tapi kalau pakai jembatan yang Allah bikin, namanya salib Yesus, karena dia berkata, I am the way, akulah jalan kebenaran kehidupan. Kamu di sini, kamu terima Yesus, kamu percaya Yesus, percaya namanya, percaya tidak ada yang bisa nyelamatin nyawamu kecuali dia. Kamu nyebrang gak? Berdamai dengan Allah gak? Kalau gak ada jembatan, kamu mau nyampe ke Allah, masuk kemana kamu? Karena apa? Yesaya 64 ayat 6. Semua perbuatan baikmu seperti kain kotor. So saya mau tanya, Saul di mana statusnya? Hari ini di mana? Kalau engkau ke neraka kamu akan ketemu sama dia. Nama Hitler, Firaun, ada Yehezkiel ya di neraka. Study the Bible. 2025 you cannot but study the Bible. Gak mungkin di YouVersion kita ada yang namanya Bible Plans. Do you have YouVersion? Ada? Coba buka. Jangan pura-pura kamu gak suka main handphone, bohong loh. Di sini ada internet ya. Kalau enggak saya gak bisa bikin rekaman. Dia pencet plan di bawah. Pencet kata PLANS, plans. Jangan pencet di atas. Do not see find plan. Oke? Pencet plan. Oke? Saya propose pada kalian semua. Efektif 2025, follow Bible Recap Plan. Bible Recap Plan. Ini akan memudahkan kamu baca Alkitab setahun tanpa break, tanpa bolong, tanpa ngantuk. Sebab di setiap pasal dijodohin, kemudian dibikin rekapitulasi, dibikin summary-nya. So make it exciting for you. Apalagi yang gak ngerti pakai urapan gimana. Oke, there's Bible Recap Plan. Kalau belum ada, caranya begini. Kalian di bawah lihat ada tulisan Discover yang ada kayak kaca pembesar. Ya, kamu pencet di search, bagian search, tulis Bible Recap. Oke, you got it? You have it? Oke, pencet Bible Recap New Testament. Ini hanya 4 buku Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Alright, we do this together. Zoom, Mega, zoom. Lihat ke screen. Tulis, kalau nggak punya handphone, tulis di kertas. Oke, and Aryan yang tidak punya YouVersion, kita bisa kirim apps-nya ke kalian.
This we can share. Ada tanda seperti panah, I can kirim to you now. Okay? Do this every day. Day and night. And 1 tahun, less than 1 year, semua perjanjian baru, Matius sampai Wahyu selesai. Saya mau tanya, bisa nggak keselamatan jiwamu hilang? Berdasarkan hidupnya Saul, bisa hilang apa tidak? Bisa hilang? Kita lihat ayatnya. Jangan, kamu bukan hakim ya. Hati-hati lo ngomong bisa lo. Enggak ada ayatnya, sesat lo kamu. Nomor 1, Ibrani 6, ayat 4 sampai 6. Bisa nggak keselamatan hilang? Semua mesti berdasarkan firman. Katakan sama-sama, lidahku. 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi orang yang murtad setelah mendapat urapan Roh Kudus, bisa nggak dikasih kesempatan bertobat lagi? Bisa? Baca lagi, ulang lagi. 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia Roh surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini sama kayak Saul nggak nih? Yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, ditinggalin kan semua itu? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Bisa nggak bertobat? Apa? Bisa. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia apa sih? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Bisa nggak bertobat? Arti kata nggak mungkin apa itu? Kalau bisa bertobat, tidak mungkin dibuang. Ini bahasa Indonesia loh nih. Kalau bahasa Indonesia aja nggak nangkep. I'm asking your anointing. Where is your anointing? Bisa bertobat? Bisa selamat? Tetap selamat jiwanya? Atau hilang? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau sampai Tuhan ngomong mereka menghina aku di muka umum, itu diampuni apa enggak ya? Apalagi dihakimi sama Tuhan. So, can you fall to sin and not get back again? Bisa apa tidak? Calvinisme berkata, once saved you cannot be not saved. Alias Calvinisme berkata, sekali selamat gak mungkin kamu murtad. Gak mungkin. Cocok gak sama Ibrani 6? Okay. Arminianism berkata, kalau jatuh dalam dosa, murtad bisa bertobat. Cocok gak sama Ibrani 6 ayat 4 sampai 6? Cocok gak sama firman? Kalau jatuh bisa bertobat. Itu Armenian. Betul gak? Sesuai gak dengan Ibrani 6? Cocok gak? Kalau murtad, jatuh dalam dosa, bisa balik lagi. Begitu? Kamu gak ngerti Ibrani 6 ayat 4 sampai 6? Kamu tidak mungkin bisa kembali ke Tuhan lagi. Gak mungkin. Gak mungkin bisa bertobat. So Calvinisme sama Arminianism salah. Sekali selamat tetap selamat, salah. Lihat ayat 2, Ibrani 3. You know where sin comes in? Bagaimana dosa itu masuk? Sebab itu, mana lidahmu? Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, Januari 5, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Bisa nggak dengar suara Tuhan dan ditolak? Bisa tidak mendengar suara Tuhan dan ditolak? Hah? Can you hear God and reject it? Kan? Gamblang dong, gampang sekali mau tak berpikir lagi. Jangan keraskan hatimu. Berarti orang Israel di padang gurun kerasin nggak hatinya?
Ditolak gak Tuhan? Kamu tolak Tuhan? Tuhan tolak kamu gak? Ibrani 6. Ayat 4-6. Ini menolak loh. Bukan kilaf loh, menolak loh nih. So saya mau tanya, Ibrani 3 ayat 7 dan 8 ngomong apa? Gampang gak dengar suara Tuhan? What is the number one issue? Umat Tuhan. Berontak sama Tuhan. Murtad itu apa? Cannot hear the voice of God. Ini disuruh dengerin apa? Suara Tuhan bukan? Nomor 3, hati-hati. Jangan bilang ikut Tuhan itu cuma hadir hari Minggu, 14 menit khotbah, kasih persembahan, aman mati ke surga. Baby. Kalau kayak gitu gak usah jadi pendeta. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tapi yang sukar untuk dijelaskan. Kok susah sih ngertinya kamu? Karena kamu telah lamban. Bahasa Inggrisnya you are sluggish dalam hal mendengarkan. So what is the number one cause of every believer murtad tanpa sadar? Backslide without being aware kamu murtad. Ibrani 6, Ibrani 3, Ibrani 5 tidak tahu mereka murtad. By not hearing God's voice. Tidak mendengar suara Tuhan. Kamu lamban mendengar. Even Jesus say the same thing pada gereja akhir zaman. Raja Saul tidak dapat mendengar suara Allah sama sekali. Jadi dia memerintah dengan otoritas, jabatan, kedudukan, kekerasan maunya dia sendiri tanpa arahan Allah. Kita baca ya. 1 Samuel 13. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang Israel. Oke. Allah udah gak ada ya sama dia ya. Urapan Allah gak ada, dia gak dengar suara Tuhan. Betul? Urapan Allah gak ada sama dengan tidak mendengar Tuhan. You got it? Udah gampang ya bikin konklusi seperti itu. Now listen to me. Dengan dia tidak mendengar suara Tuhan. Beda sama Samuel kan. Kalau Samuel kan melakukan narasi Tuhan kan. Melakukan apa yang Tuhan perintah, betul? Lihat si Raja Saul. Saya raja ya. Saya dapat melakukan apa yang saya mau lakukan. Bawa kemari korban bakarannya. Padahal yang bisa membakar korban bakaran hanya imam. Raja tidak diurapi sebagai pemberi korban. Hanya imam. Dia udah langgar hukum Taurat belum? 5 buku dia langgar. Kalau penulis 5 bukunya dilanggar, siapa yang nemenin dia? 1 Samuel 13 sebagai penutup ya. Nanti minggu depan kita lanjutin. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka kecepet sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan lagi meluap airnya. Dia labrak sangat ketakutan karena diserang Filistin. Mereka menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Dan Samuel menentukan 7 hari sesuai hukum Taurat. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu bersorak-sorak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru aja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Di hari yang sama gak? Gila ya. Tapi bukan jamnya dia kan? Bukan jam ketakutan kan? And Saul pergi menyongsong dia. Gila kan ya? Ini orang gila kan ya? Udah melanggar Tuhan, di wakilnya Tuhan disambut. Gila gak tuh? Tebel muka gak nih orang nih? Dia menyongsong memberi shalom kepada Samuel. Tapi kata Samuel langsung dihardik. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggal. Berantem mulut gak nih? Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Ditwisting gak lidahnya? Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Jadi Filistin ini musuh yang menakutkan gak bangsa Israel? Maka, katakan sama-sama ayat 12. Lidah murid, come on. 2, 3. Maka pikirku. Pikir siapa? Saul. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Yang dipikirin dianya apa rakyatnya? Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan loh. Sebab itu, katakan yang keras, 2, 3. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa arti memberanikan diri? I don't need God kan? Saya tidak perlu dituntun Tuhan. I'm the king. Saya raja, saya bisa melakukan apa yang saya mau. Because I'm the king. Saya punya power kan? So dijelas di ayat 1 Samuel 13 ayat 12, 9-12. Bukti Raja Saul melanggar 5 kitab Taurat. Sebab hukum mempersembahkan korban adanya di kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Dengan kata lain konklusinya kenapa dia di neraka? Saul melawan Roh Kudus karena hanya imam besar dan hakim Allah yang boleh memberikan korban bakaran. Dan dia memberanikan diri melawan firman Tuhan. Ingat ya. Bagi kita di perjanjian baru, abad 21, Allah tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang selamanya. Jangan menjadi orang bebal yang hidupnya ngelawan isi Alkitab. Jangan debat kusir tentang ayat. Jangan mempertanyakan firman. Jangan korbanin hubungan saudara seiman dengan berantem. Karena ayat tidak kamu percayai. Karena kamu mempertanyakan ayat itu. Tidak sekadar jangan sekali-kali membela diri dengan berkata aku mendengar suara Tuhan. Selalu kalau udah dengar suara Tuhan, cek and recheck dengan Alkitab. Buka Alkitab. Sebab penulis Alkitab adalah Roh Kudus. Berdamai sama Roh Kudus. Kenali konten Alkitab kita. Karena Allah gak pernah berubah pikirannya. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. You cannot deny and fight the Bible. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bukan berarti orang murtad biarin, enggak mati. Tuhan tetap punya remnant. Maliaki 3 ayat 6. Katakan sisanya, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan. Please study the Bible. Jangan berani melayani TL, melayani Ignite, melayani gereja tanpa belajar Alkitab tiap hari. You are not the Bible for other people. The fast route to be a yesterday's man is when you begin to doubt scripture and you doubt God's word and his name. Kamu pertanyakan firman, kamu pertanyakan nama Tuhan, hati-hati. Saya mau tutup dengan Mazmur 138 ayat 2. Let's close with Psalm 138 verse 2. Tapi harus dari Amplified Version. Ini powerful. Banyak orang berkata, nama Yesus yang paling penting. Setan takut sama nama Yesus. Firmannya gak terlalu. Really? Gak firman penting. Tapi kalah sama nama Yesus. Makanya kalau ngusir setan kan pakai nama Yesus. Gak pakai ayat. Really? Kita baca sama-sama ya. Hormati integritas firman Allah. Mazmur 138 ayat 2 versi bahasa Indonesia. 2, 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu. Dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Terjemahan bahasa Indonesia. Nama Yesus sama firman Allah satu setara gak? Setara gak? Sama bilang setan gak pergi pakai firman. Bukannya setan pergilah kabur dari Yesus karena Yesus memakai ada tertulis.
Matius 6 ayat 9. Doa yang paling populer, doa Bapa kami. Ngomongnya apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah. Lah itu namanya aja dikuduskan, firmannya gak usah. Is that true? Just glorify the name, no need the word. Amplified version. This is the correct translation. 2, 3. I will worship toward your holy temple. Praise your name for your loving kindness and for your truth and faithfulness. For you have exalted above all else your name and your word. And you have magnified your word above all your name. So Tuhan menganggap firman-Nya di atas namanya, yes or no? Dari semuanya yang penting firman sama namanya, betul apa tidak? Dari keduanya yang paling tinggi apa? Firman-Nya. Makanya kamu bisa berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, bukan namamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang, dengerin ya, demikianlah firman Tuhan, jauh hal itu daripada kamu. Teguran Imam Eli yang gagal mendidik anak. Sebab, katakan sama-sama kalimat terakhir, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku, akan ku pandang rendah. Raja Saul tidak menghormati kitab Taurat. Dan masuk neraka. Anda tidak mau baca Alkitab, tidak mau belajar, dan menganggap, gue udah baca, gak ada apa-apanya. You basically saying, gak ada Tuhan. Gue gak ngerti. It takes the anointing kan, 1 Yohanes 2:27 untuk mengerti firman, betul tidak? Tundukkan kepala. Kita lanjutkan sesi kedua minggu depan.